Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Naura Yasminur Habibah dengan NIM 1532404 akan mempresentasikan makalah ilmiah yang telah saya buat bersama rekan-rekan kelompok saya sebagai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia WI 2005 dengan judul Perancangan Infrastruktur Jembatan Ramah Lingkungan untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah Cimarang Kota Baru. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan, diawali dengan latar belakang. Jembatan merupakan infrastruktur yang berperan penting dalam konektivitas wilayah yang dapat meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Perancangan jembatan ini perlu memperhatikan beberapa aspek, diantaranya kekuatan dan daya tahan struktur, efisiensi penggunaan material, serta dampak terhadap lingkungan sekitar. Sehingga perlu dikaji bagaimana merancang jembatan yang kuat, efisien, dan ramah lingkungan, terutama untuk wilayah Cimarang Kota Baru. Maka dari itu, dibuat tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan rancangan struktur jembatan yang sesuai untuk wilayah Cimarang Kota Baru dengan mempertimbangkan kekuatannya. Yang kedua, menemukan material yang tepat untuk merancang infrastruktur jembatan yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, menentukan rancangan infrastruktur jembatan yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah Cimarang Kota Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan kondisi aktual di lapangan, dilakukan berdasarkan hasil studi kasus di wilayah Cimarang Kota Baru. Kemudian dilakukan pendekatan analitis untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan hasil studi literatur dan observasi lapangan. Masuk ke bab 2 yaitu teori dasar, diawali dengan infrastruktur jembatan. Jembatan adalah infrastruktur yang dapat menghubungkan dua tempat terpisah, yang bermanfaat untuk menghemat biaya kendaraan, waktu dalam perjalanan, serta dapat menurunkan kemiskinan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Raihan dan Vankar 2010 yang menyatakan bahwa adanya pembangunan infrastruktur jembatan di Bangladesh memberikan dampak positif terhadap perekonomian Bangladesh. Kemudian prinsip perencanaan struktur jembatan. Perencanaan struktur pada jembatan perlu memahami prinsip teknik sipil secara mendalam. Menurut Atsu Konishi 2011, rancang jembatan harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu beban hidup, beban mati dan lingkungan, seperti angin dan gempa, serta faktor lainnya yang dapat mempengaruhi struktur kekuatan jembatan. Selanjutnya ada material ramah lingkungan untuk jembatan. Menurut Chandra Hanindita dan Dwi Siswi 2021, material ramah lingkungan adalah material yang pada saat digunakan tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu kesehatan. Alternatif material yang dapat digunakan dalam pembangunan jembatan yang ramah lingkungan yaitu yang pertama adalah beton geopolimer, yaitu campuran beton dengan bahan pengikat berupa semen Portland yang diganti menjadi bahan lain yang mengandung banyak silika dan aluminium. Yang kedua ada glulam atau kayu laminasi, yaitu kayu yang dilapisi dan direkatkan. Selanjutnya ada aksesibilitas wilayah dan peran infrastruktur. Menurut Saif Dagun 2006, aksesibilitas merupakan sebuah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna wilayah secara geografis dengan sistem jaringan transportasi penghubungnya. Pada daerah perbukitan, kehadiran jembatan memberikan konektivitas antar wilayah terpisah. Kemudian, prinsip keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur. Wheeler dan Trigunarsya 2021 menyatakan bahwa konstruksi berkelanjutan harus mencakup efisiensi dalam proses perencanaan, lingkungan, desain, serta pengadaan yang mendukung pengurangan pemborosan sumber daya. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Diawali dengan studi kondisi geografis dan lingkungan. Wilayah Cimarang Kota Baru berada pada koordinat geografis 6O5225S 107O2930E dengan topografi daerah yang didominasi oleh kontur berbukit dengan elevasi rata-rata sekitar 897 meter di atas permukaan laut. Wilayah Cimarang Kota Baru ini memiliki tingkat curah hujan yang relatif lebih tinggi dengan jenis tanah lempung yang rawan terhadap erosi serta dilintasi oleh banyak sungai dan irigasi. Pertimbangan desain struktur berdasarkan kekuatan dan kondisi geografis tersebut, dipilih desain struktur rangka K-truss, yaitu variasi struktur truss dengan bentuk K pada setiap segmen rangka utama, di mana struktur rangka K-truss ini memiliki distribusi beban yang efisien, bersifat lebih kaku dan tidak mudah melengkung, serta mudah dalam konstruksinya. Kemudian ada alternatif material. Untuk menentukan material yang tepat, dibuat tabel perbandingan sebagai berikut, yang memperhatikan kriteria massa jenis, kekuatan tekan, ketahanan terhadap cuaca, emisi karbon, daya daur ulang, ketersediaan material, dan biaya konstruksi. Berdasarkan tabel berikut, diperoleh bahwa beton geopolimer memiliki daya tahan terhadap cuaca dan kekuatan tekan yang lebih tinggi. Sementara glulam memiliki bobot yang lebih ringan dan biaya konstruksi yang relatif lebih rendah. Maka dari itu, kombinasi dari kedua material ini dapat mengoptimalkan kekuatan dan daya tahan struktur, dengan beton geopolimer sebagai material rangka utama yang membutuhkan daya tahan tinggi, sementara glulam sebagai material rangka sekunder yang membutuhkan estetika.
Evaluasi efisiensi dan dampak terhadap lingkungan material. Beton geopolimer dinilai efisien sebagai material pembangunan jembatan karena dapat mengurangi jumlah limbah industri, tepatnya adalah fly ash. Dan proses produksinya menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah karena tidak melibatkan pembakaran bersuhu tinggi. Sementara glulam dinilai efisien sebagai material pembangunan jembatan karena ketersediaan bahan bakunya yang relatif tinggi, memiliki bobot yang relatif lebih ringan, mudah dibentuk, proses konstruksinya cepat, dan dapat mengurangi emisi karbon hingga 19% dibandingkan baja konvensional. Selanjutnya berikut adalah gambar desain rancangan jembatan dengan struktur K-truss. Jembatannya dirancang dengan sambungan engsel di semua simpul serta menggunakan pin dan roll agar sistem menjadi statis dan perhitungan gaya internalnya menjadi lebih mudah. Rangka K-truss ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada top chord, yaitu elemen horizontal atas yang biasanya mengalami gaya tekan. Ada bottom chord, yaitu elemen horizontal bawah yang biasanya mengalami gaya tarik. Dan ada diagonal, yaitu elemen diagonal yang menghubungkan top chord dengan bottom chord untuk membantu mendistribusikan beban. Selanjutnya ada analisis peningkatan aksesibilitas wilayah. Wilayah Cimarang memiliki akses terbatas akibat kondisinya berbukit, yang menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi. Rancangan jembatan dengan struktur K-truss menjadi solusi efektif yang dapat meningkatkan aksesibilitas, seperti pada kasus jembatan Patik Raja. Dengan desain yang kuat dan efisien, jembatan ini membuka konektivitas wilayah, mempercepat distribusi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Kemudian, evaluasi dampak lingkungan dan efisiensi infrastruktur. Pembangunan jembatan wilayah Cimarang ini memiliki potensi menimbulkan dampak lingkungan, terutama pada saat proses pembangunan atau konstruksi, di mana proses konstruksi ini dapat menyebabkan gangguan terhadap vegetasi, perubahan pola pada aliran air, peningkatan kebisingan, serta emisi dari alat berat dan kendaraan proyek. Namun, dampak tersebut bersifat sementara dan dapat diminimalkan melalui pengelolaan lingkungan yang baik. Penggunaan struktur truss, khususnya tipe K-truss, dinilai efisien karena dapat mendistribusikan beban dengan baik sehingga dapat mengurangi kebutuhan material konstruksi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Jernland 2019 yang menyatakan bahwa penghematan material sebesar 8,2 sampai 17,2% dapat dicapai melalui optimasi desain truss yang berdampak langsung pada penurunan kebutuhan material, bahan baku, dan emisi selama proses 20 produksi. Masuk ke bab terakhir yaitu bab 4 kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa struktur jembatan K-truss merupakan desain yang sesuai untuk wilayah Cimarang Kota Baru karena mampu menahan beban dengan baik, stabil di medan berbukit, dan mudah dirakit. Selain itu, pemilihan beton geopolimer dan glulam sebagai material pembangunan jembatan dapat meminimalkan dampak terhadap lingkungan, kuat, serta mendukung prinsip keberlanjutan. Rancangan jembatan dengan struktur K-truss ini dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Cimarang. Sedangkan untuk saran, untuk penelitian yang lebih baik ke depannya, disarankan melakukan pengujian dan simulasi struktur lebih lanjut dengan software simulasi sederhana agar kinerja struktur dapat dianalisis secara lebih menyeluruh. Kemudian, perlu dilakukan uji di laboratorium untuk memastikan keakuratan hasil emisi oleh kombinasi kedua material ini. Selain itu, diperlukan juga pelibatan aktif masyarakat pada wilayah setempat dalam proses perencanaan hingga pembangunan agar pembangunan jembatan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan konflik sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.